Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Iya. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yurin Yontina, Hadir. Aziza, Afifah, hadir Bu. Khailatul Fikriya, Husnul Khatimah, Hadir. ya masih semuanya ya. Ibu mau tanya, apakah kalian di ruangan ini merasa sangat dingin sekali? Ya, Bu. Jika kalian keluar dari ruangan ini, terasa seperti apa? Panas cukup. Panas ya? Iya. Lalu kembali lagi ke ruangan ini, Dingin. kira-kira ada yang tahu dari pertanyaan Ibu ini, kira-kira ada yang tahu kita membahas materi apa hari ini? Suhu. Panas dingin. Perbandingan. Ya, benar sekali. Ibu akan menampilkan PPT, tolong disimak ya. Kelihatan? Kelihatan. Diperbesar, Bu. Soalnya Tolong didengarkan ya. Nah, pengertian dari perubahan lingkungan itu yaitu lingkungan hidup adalah lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses yang terlibat di dalam aliran energi dan siklus materi. Lalu, nah, di sini terdapat gambar di mana hutan sangat rimbun dan sangat di mana hutan ini sangat terjaga kelestariannya, dan di sini terdapat apa? Pohon. Nah, benar sekali. Nah, dari hal tersebut diakibatkan dari keseimbangan lingkungan yang terganggu. Dari penebangan hutan ini terjadi perubahan karena hilangnya sebagian komponen yang menyebabkan putusnya rantai makanan dalam ekosistem di lingkungan tertentu. Nah, dari perubahan lingkungan ini seharusnya harus memiliki daya lenting dan daya dukung tinggi, tidak dengan memiliki daya lenting dan daya dukung rendah. Biasanya di lingkungan kita ini kebanyakan memiliki daya lenting dan daya dukung rendah. Karena apa? Di lingkungan kita terdapat perbuatan-perbuatan manusia yang seenaknya atau sembarangan. Nah, pengertian dari daya lenting ini yaitu daya untuk pulih kembali ke keadaan seimbang, dan daya dukung sendiri yaitu kemampuan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan sejumlah makhluk hidup agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar di dalamnya.
besar ya. Mbak Afifah boleh minta tolong? Oke, anak-anak, apakah masih ingat bagaimana lingkungan Sobat Biota sewaktu masih kecil? Pernahkah Sobat Biota mendengar dari orang tua tentang lingkungannya dulu? Apakah anak-anak merasakan perubahan pada lingkungan? Iya. Iya, Bu. Karena banyak polusi. Karena banyak yang buang sampah. Nah, ya benar sekali. Pada lingkungan dahulu sangat terjaga kelestariannya, apalagi di lautan, di hutan, di sungai sangat bersih dan orang-orang di sekitar kita kebanyakan pada patuh menjaga kebersihannya. Sedangkan yang sekarang manusia sendiri lebih mementingkan dirinya sendiri. Jadi lebih ke merusak lingkungan seperti itu. Nah, di sini aktivitas manusia untuk selalu memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya telah memberikan kontribusi bagi perubahan lingkungan. Seringkali manusia tidak menyadari bahwa kegiatan-kegiatan yang bermaksud baik dan tidak mengganggu lingkungan pada akhirnya dapat merusak lingkungan. Nah, banyak sekali aktivitas manusia yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan di daerah kita. Nah, secara garis besar perubahan lingkungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu karena faktor kesenjangan manusia dan faktor murni, yaitu faktor alam. Dari keduanya menimbulkan dampak yang harus ditanggung khususnya kepada manusia itu sendiri. Tidak boleh berisik ya, tolong dengarkan. Nah, di sini ada perubahan lingkungan yang terjadi karena ulah manusia. Yang pertama yaitu penebangan hutan, dan yang kedua penebangan liar, dan yang ketiga pembangunan perumahan, dan yang keempat intensifikasi pertanian. Nah, penebangan hutan itu sendiri yaitu akan merusak ekosistem hutan dan mengurangi fungsi hutan sebagai penahan dan penyimpanan air serta pemelihara tanah. Nah,
Kira-kira dari penebangan hutan ini menyebabkan apa saja? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Tanah longsor. Banjir, tanah longsor. Mbak bumi. Bukan. Bukan ya. Apalagi? Menyebabkan Erosi. ekosistem yang di air itu menurun. Ya, benar sekali. Dada darah resapan air. Nah, dari penambangan liar dapat menyebabkan rusaknya ekosistem asal atau khususnya yang terletak di lokasi tambang. Dari lahan bekas pertambangan liar seringkali jadi tandus dan tidak tumbuh tanaman karena humusnya sudah terkikis. Nah, kira-kira dari hal tersebut penyebab dari penambangan liar itu apa? Yang disebabkan atau penyebabnya? Penyebab. Penyebabnya penambangan liar itu biasanya banyak yang untuk pembangunan pabrik. Ya, itu salah satunya. Nah, yang selanjutnya dari pembangunan perumahan. Dari pembangunan perumahan itu sendiri, semakin banyak jumlah manusia untuk menuntut tersedianya tempat tinggal yang makin banyak. Artinya, makin banyak lahan yang digunakan membangun perumahan. Tidak jarang lahan yang dijadikan perumahan merupakan daerah-daerah yang subur. Tanah terbuka semakin jarang karena kebanyakan sudah ditutup beton atau aspal. Nah, dari intensifikasi pertanian, yaitu memang dapat meningkatkan produksi pangan, tetapi juga memiliki dampak merugikan. Contohnya bisa dibaca, Mbak Aziza. Saya aja Bu. Ya, silakan. Penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak tepat dan sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, benar sekali. Biasanya di intensifikasi pertanian ini kebanyakan petani lebih saat menanam padi, jagung biasanya para petani ini terkadang menyalahgunakan pupuk sebagai pencemaran lingkungan atau penanaman satu jenis tanaman dalam satu lahan yang luas atau pertanian monokultur dapat mengurangi keanekaragaman makhluk hidup yang terdapat di area persawahan sehingga keseimbangan ekosistem menjadi sangat rentan atau tidak stabil. Nah, dari perubahan lingkungan karena faktor alam, yaitu bumi yang kita tempati selalu mengalami perubahan lingkungan. Awal pembentukannya, lingkungan di bumi sangatlah panas, namun dalam jangka waktu yang sangat lama dan secara berangsur-angsur, lingkungan bumi jadi bisa dihuni makhluk hidup. Kira-kira dari perubahan lingkungan karena faktor alam ada yang bisa menyebutkan? Ini perubahan lingkungan karena faktor alam. Contohnya apa saja? Contohnya bencana alam, misalnya gempa, Ya, tanah longsor, iklim. ya, ini. Banyak. Ya, salah satunya itu. Nah, ini contoh-contoh dari perubahan lingkungan karena faktor alam. Menyebarkan kerusakan hutan dan mengganggu fungsi hutan.
di hutan dan menyebabkan kerusakan lingkungan atau bahkan memusnahkan ekosistem. Akan berdampak global dan menyebabkan perubahan iklim global seperti yang dicontohkan oleh Mbak Aziza tadi ya. Dan ini dampak perubahan lingkungan secara lokal hanya bisa dirasakan oleh warga sekitar. Biasanya dampak perubahan lingkungan secara lokal seperti pembuangan sampah di sungai dan pencemaran tanah oleh limbah dari pabrik yang seperti itu. Nah, ini kerusakan karena perilaku manusia. Aktivitas manusia menghasilkan zat sisa atau limbah yang dibuang ke lingkungan. Kira-kira dari peristiwa tersebut, tanggapan kalian seperti apa? Melihat orang membuang sampah sembarangan dan tidak membuang sampah pada tempatnya. Mbak Afifah? Akibat buang sampah sembarangan itu bisa mengakibatkan sungai tercemar sehingga susahnya mendapatkan air yang bersih. Oleh karena itu kita harus menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya biar air tetap bersih. Ya, benar sekali. Nah, dari kerusakan karena perilaku manusia apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Menebar hutan. Ya. Lalu apa lagi? Membuang sampah sembarangan. Benar sekali. Penebangan hutan. Sudah tadi kerjaan ya. Dapat membakar sampah selalu. Ya. Pembakaran sampah secara terus-menerus.